Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya din. Diselenggarakan di Masjid Safatul Marwah. Salawat serta salam kita curahkan ke harian kita, junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabatnya. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Pertama-tama yang kami hormati Al-Mukarram Ustaz Ridwan Eskom. Alhamdulillah beliau telah hadir di antara kita semua. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Masjid Safatul Marwah yang kami hormati. Untuk kajian Ahad pagi pada hari ini, insya Allah dengan tema terminologi waktu dalam Al-Quran. Insya Allah Ustaz, ini judulnya berat ya, terminologi waktu dalam Al-Quran. Mungkin nanti Ustaz akan menyampaikan dengan bahasa yang lebih mudah, yang insya Allah akan disampaikan oleh Ustaz Ridwan Eskom. Untuk mempersingkat waktu pada beliau, kami persiapkan waktu. Dan para jamaah, insya Allah nanti kalau waktunya masih ada, kita buka sesi untuk tanya jawab. Pada Ustaz kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wal khairu wa syarru bi masyiatillah. Bismillah, masyaallah, la yasudul khaira illallah. Bismillah, masyaallah, la yasdiqu su'a illallah. Bismillah, masyaallah, ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillah, masyaallah, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma ya man huwa fi 'ulumihi kainun, ya man huwa fi 'ilmihi muhitun, ya man huwa fi wujdihi munirun. Allahumma akrimna bi nuril fahmi warzuqna 'ilman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Rabbi zidna ilman nafi'a wa fahman ajila daqiqan fil laili wan nahar bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Yang saya hormati segenap jamaah Masjid Safatul Marwah, insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya hormati para asatidzah dan juga seluruh pengurus Masjid Safatul Marwah. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat dan salam marilah kita senantiasa aturkan dalam setiap majlis ibadah dan juga majlis ilmu, yaitu salawat kita kepada baginda Nabi dengan ucapan salawat yang tulus dan ikhlas seraya hati kita menyebutkan Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan salawat ini akan menambah keberkahan dan turunnya rahmat. Insyaallah kita semua di hari kiamat akan mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin jamaah salat subuh Masjid Safatul Marwah yang dimuliakan Allah. Tema kita pada pagi hari ini adalah terminologi waktu dalam Al-Quran. Kita harus tahu dulu istilah terminologi. Terminologi itu adalah suatu ilmu tentang istilah dan penggunaannya. Artinya istilah adalah kata dan gabungan kata yang digunakan dalam konteks tertentu. Jadi terminologi itu persamaannya adalah istilah
istilah dan penggunaannya. Jadi istilah waktu di dalam Al-Quran, istilah waktu di dalam kitab suci Al-Quranul Karim. Di dalam Al-Quranul Karim banyak istilah-istilah yang menunjukkan makna waktu. Kita sebagai hamba Allah yang beriman terhadap Al-Quranul Karim dan Quran sebagai pedoman bagi kita semua umat Islam, setidaknya kita harus tahu istilah-istilah waktu yang ada di dalam kitab suci dan kitab pedoman kita semua. Waktu adalah salah satu bentuk kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang menciptakan waktu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada hitungan detik, menit, jam, sampai hitungan hari, hari berganti minggu, minggu berganti bulan, bulan berganti tahun, tahun berganti tahun, dan pada akhirnya ada ujungnya waktu kita. Inilah ciri makhluk. Makhluk itu artinya ciri makhluk diantaranya adalah ada batas waktu. Berbeda dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, punya sifat wajib bagi Allah di dalam akidah Islam adalah al-baqa, wujud tidak baqa. Tidak pernah ada ujungnya, tidak ada pernah akhirnya. Berbeda dengan kita, ada ujung waktunya, ada masa-masanya. Jadi waktu-waktu yang ada di dalam Al-Quran ini menunjukkan maknanya masing-masing. Ada penempatannya, ada maknanya. Al-Quran banyak sekali berbicara tentang istilah-istilah waktu. Bahasanya singkat tapi lugas. Di antara terminologi waktu yang ada di dalam Al-Quran, yang pertama di dalam kitab Al-Mufaharas Al-Fatihah Al-Quran adalah kata ajal. Kita sering mendengar dalam kehidupan sehari-hari, ajal, telah datang ajalnya, ajalnya sudah dekat. Istilah-istilah itu ternyata ada di dalam Al-Quran. Istilah-istilah yang sering kita gunakan di dalam kehidupan sehari-hari ternyata itu ada dan berasal dari Al-Quran. Apa itu ajal? Ajal adalah istilah untuk menunjukkan waktu berakhirnya sesuatu. Dan ini sering digunakan sebagai istilah berakhirnya usia manusia. Hal ini termaktub di dalam surat Yunus ayat 49. Likulli ummatin ajal. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Pada setiap umat memiliki batas akhir waktunya masing-masing. Saya punya batas akhir waktunya masing-masing. Sebulan, sebulanan, si A, si B, si C sampai si Z punya ajalnya masing-masing. Jadi ajal ini adalah terminologi yang ada di dalam Al-Quran yang menunjukkan tentang waktu penghabisan manusia. Dan ajal ini setiap orang berbeda-beda. Ada yang batas waktu akhirnya sampai benar-benar lanjut usia, bahkan sampai pikun.
tapi ada juga manusia yang ajalnya belum beranjak dewasa sudah berakhir batas waktunya. Inilah yang pertama adalah kata ajal. Terminologi waktu di dalam Al-Quran yang pertama adalah ajal. Ajal menunjukkan waktu berakhirnya sesuatu, berakhirnya masa kontrak kehidupan, khususnya kehidupan manusia. Ini sering dipakai dalam kehidupan sehari-hari. Jadi yang pertama adalah ajal. Dan ini menunjukkan bahwa manusia ini adalah makhluk berbeda dengan Allah yang sifatnya baqa, langgeng, kekal. Tapi manusia karena dia makhluk tentu dia tidak kekal. Ada batas waktu. Yang kedua adalah kata dahrun. Ad-dahru kalau tidak pakai tanwin ada alif lam jadi ad-dahru. Kalau ada alif lam tidak pakai tanwin. Kalau pakai alif lam boleh pakai tanwin, dahrun. Di dalam ilmu nahwu alif lam dan tanwin itu tidak akan pernah bersatu. Ya. Assalamualaikum kalau pakai alif lam jadi assalamu. Tapi kalau tidak pakai lam, salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Jadi alif lam sama tanwin itu tidak pernah bersatu. Kalau orang-orang yang bisa nahwu mengistilahkan cinta yang tidak pernah bersatu itu seperti itu. Seperti alif lam dan tanwin yang tidak akan pernah bersatu. Assalamualaikum. Jadi ad-dahru istilah yang kedua. Kalau pakai alif lam ad-dahru, tidak pakai alif lam dahru. Pernah dengar istilah dahru, ad-dahru? Di dalam Al-Quran hanya ada 2 ayat. Di dalam 2 ayat. Apa itu ad-dahru? Ad-dahru ini istilah waktu. Ya, untuk menunjukkan keberadaannya alam raya ini. Dari mulai diadakannya alam raya ini sampai dihancurkannya alam raya ini. Berapa lama? Wallahu a'lam bishawab. Dari diciptakannya alam raya ini semenjak zaman Nabi Adam alaihissalam sampai nanti datangnya hari kiamat. Kira-kira sudah berapa ribu tahun? Nah itulah istilah dahru. Di dalam Al-Quran ada di surat Al-Jasiyah ayat 24. Wa qalu ma hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa ad-dahr. Dan mereka berkata kehidupan ini tidak lain saat kita berada di dunia, ketika mati dan kita hidup, dan tidak ada yang membinasakan atau mematikan kita kecuali ad-dahru, perjalanan waktu yang dilalui alam. Juga termaktub di dalam surat Al-Insan ayat pertama. Ya. Menunjukkan kata dahru bermakna waktunya keberadaan alam raya ini, alam semesta ini. Dari mulai tidak adanya manusia sampai diadakannya manusia, sampai dimatikannya semua manusia, itu adalah istilah ad-dahr. Ya. Jadi ad-dahr ya, istilah waktu untuk menunjukkan keberadaan alam raya semesta ini. Itu namanya ad-dahr. Di dalam Al-Quran hanya ada di dalam 2 tempat, yaitu di dalam surat Al-Jasiyah ayat 24 dan surat Al-Insan ayat pertama. Inilah terminologi waktu yang kedua yang ada di dalam Al-Quran. Pertama ajal, kedua ad-dahru, dan yang ketiga adalah waktu
atau al-waktu. Sekali lagi, alif lam dengan tanwin itu tidak akan pernah bersatu. Kalau ada tanwin pakai alif lam salah, menyalahi aturan kaidah nahwu dan arabiyah. Istilah yang ketiga adalah al-waktu. Ada ungkapan ya al-waktu kasayf. Waktu itu seperti pedang. Ya, apabila kita tidak mahir menggunakan pedang itu, menggunakan waktu itu, kita yang akan terpotong. Atau istilah lain, time is money. Waktu adalah uang. Ya, ada istilah itu. Orang yang akalnya sehat tidak akan menyia-nyiakan uang, kan? Coba ibu-ibu dikasih uang 100 juta, disia-siain apa dimanfaatin? Oh, dimanfaatin. Dikasih waktu oleh Allah 70 tahun, dimanfaatin apa disia-siain? Disia-siain. Dengarnya disia-siain. Kira-kira berapa lama yang benar-benar kita manfaatkan dan berapa lama yang masuk dalam kategori sia-sia. Bermuhasabah. Mumpung masih awal tahun ini. Nah, istilah yang ketiga adalah waktu. Istilah ini memiliki makna batas akhir kesempatan atau peluang untuk menyelesaikan suatu peristiwa, suatu perintah. Contoh, di dalam perintah sholat, inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Mawqut akar katanya adalah waktu. Jadi waktu menunjukkan istilah ya, di mana batas akhir kesempatan atau peluang menyelesaikan suatu pekerjaan, suatu peristiwa atau suatu perintah. Makanya ada istilah waktu sholat subuh telah tiba. Bukan ajal sholat subuh telah tiba, bukan. Karena bukan pada penempatan. Atau dahar sholat subuh telah habis, bukan. Tapi waktu subuh telah di awal kesempatan kita untuk melakukan suatu peristiwa disebut waktu telah tiba. Dan waktu telah berakhir, batas subuh ada batas awal, ada batas maka jelas dalam Al-Quran, inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban. Sholat 5 waktu yang wajib bagi kita untuk dikerjakan itu punya batas awalnya, ada batas akhir. Nah, istilahnya waktu belajar SD berapa tahun? 6 tahun. Bukan ajal SD 6 tahun, tapi pakai istilah waktu. Dan inilah istilah yang sering digunakan oleh kita. Istilah waktu ini, karena waktu memiliki makna batas awal dan akhir di dalam kesempatan mengerjakan sesuatu. Karena kita dilahirkan, diturunkan ke muka bumi ini, ya, bukan untuk berleha-leha, makanya tidak bisa terlepas oleh waktu. Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Apa itu ibadah? Di antara para imam ahli mufassirin menyebutkan, ya, tidaklah kami ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah. Mana ibadah itu adalah makna umumnya
mengerjakan segala bentuk pekerjaan, apapun itu pekerjaannya, yang memancing keridhaan Allah Subhanahu wa taala, yang berada di dalam koridor agama, itu namanya ibadah. Ngaji seperti ini ibadah, karena ada dalam koridor agama, ada dalam perintah Allah. Senyum terhadap saudara kita apabila berjumpa, memberikan salam, itu adalah ibadah. Jadi wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, ini makna ibadah yang umum adalah segala bentuk perbuatan, segala bentuk pekerjaan yang di dalamnya ada keridhaan Allah Subhanahu wa taala, yang ada di dalamnya sesuai dengan koridor agama, itu namanya ibadah. Ibu-ibu pulang dari pengajian bikinin sarapan buat suami, ibadah. Ya Pak ya. Bapak-bapak habis sarapan ngasih uang belanja kepada ibu, ibadah. Apalagi kalau ngasih uang belanjaannya ada lebihnya ya. Jadi segala bentuk pekerjaan, perbuatan ya, yang ada di dalam koridor agama itu namanya ibadah. Dan ibadah ada waktunya, ada batas awal dan batas akhir. Kapan kita berbakti kepada suami dan istri? Selama kita masih hidup di alam dunia, selama ikatan pernikahan ini masih ada. Kalau salah satu dari keduanya sudah menikah, sudah tidak ada waktu pernikahan. Kapan? Bukan ajal pernikahan, bukan, tapi waktu pernikahan. Inilah istilah yang ketiga adalah waktu, dan sering digunakan dalam kehidupan sehari. Waktu itu menunjukkan kesempatan, ya, batas awal kesempatan sampai dengan batas akhir kesempatan itu untuk kita kerjakan atau untuk kita selesaikan. Kapan batas waktu pengajian subuh di Masjid Sultan Ulama? Kan begitu. Dari mulai jam 4.30 sampai jam 1. Jam 1 atau jam 9? Jam 10. Subhanallah. Jangan sampai jam 10 tinggal saya terbang. Itu namanya batas waktu. Istilah waktu. Yang terakhir, terminologi waktu yang ada di dalam Al-Quran adalah as-sa'ah. As-sa'ah ay makna al-qiyamah. As-sa'ah ini menunjukkan waktu hancurnya alam semesta, hancurnya panggung kehidupan alam dunia ini. Inna sa'ata atiyatun akadu fiha litujza kullu nafsin bima tas'a. Sesungguhnya waktu hancurnya panggung alam dunia itu pasti akan terjadi, tetapi sengaja aku sembunyikan kedatangannya, kata Allah, sebagai bentuk pembalasan atas setiap perbuatan yang telah kalian kerjakan. Jelas firman. Jadi istilah yang keempat adalah as-sa'ah, menunjukkan makna waktu hancurnya alam dunia, kiamat kubra, kiamat yang sesungguhnya. Tidak kita gunakan dengan istilah waktu atau bukan istilah ajal atau tidak, tapi as-sa'ah adalah kiamat. Ini menunjukkan makna Al-Qur'anul Karim memberikan petunjuk dan pedoman yang makna as-sa'ah adalah waktu kehancuran alam dunia. Dan ini pula yang harus kita imani dalam iman Islam yang benar. Setiap mukallaf muslimin muslimat yang sudah balik, akal sehat, sehat akalnya, pendengaran dan penglihatannya sehat,
tempat tinggalnya, sudah datang Al-Quran, sudah datang Al-Quranul Karim di depan rumah kita, bahkan di dalam rumah kita. Wajib bagi setiap mukallaf muslim dan muslimat iman kepada hari kiamat, dan wajib tahu. Kalau tidak tahu apalagi tidak iman, dosa. Itu namanya mukallaf. Kita semuanya yang ada di sini sudah mukallaf. Mukallaf yang pertama cirinya adalah sudah balik. Ciri keadaan. Kalau dia laki-laki sudah mimpi basah. Kalau dia perempuan sudah datang bulan atau haid. Atau sekurang-kurangnya 15 tahun ke atas, walaupun belum haid atau belum mimpi basah, tapi sudah 15 tahun ke atas itu sudah balik. Kalau orang sudah balik, dia sudah termasuk salah satu syarat mukallaf. Yang kedua, sehat akalnya, tidak kurang seon, apalagi sahur, artinya nyambung. Ya, nggak ketawa sendirian, nggak nangis sendirian, nggak marah-marah sendirian. Ya, nggak seharian marah terus, seharian nangis terus, seharian ketawa, enggak. Akalnya sehat. Itu syarat yang kedua. Kalau dia sudah balik, akalnya sehat. Lalu yang ketiga, tidak buta dan tidak tuli. Kalau salah satu buta tapi dia mendengar, tetap masih mukallaf. Ya. Atau tuli tapi bisa melihat, masih kategori mukallaf. Yang tidak mukallaf adalah tidak bisa melihat, tidak bisa mendengar. Bagaimana orang tersebut mau menerima ajaran agama Islam kalau dia buta dan itu namanya syarat mukallaf. Kalau kita sehat matanya, sehat pendengarannya, sehat akalnya, sudah balik, itu sudah 90% mukallaf. Artinya wajib mengerjakan syariat agama dan wajib tahu rukun iman dan mengimani rukun iman. Inilah PR baru. Anak-anak kita yang baru balik, sehat akalnya, sehat pendengarannya, sehat penglihatannya, apakah mereka sudah benar-benar tahu tentang syariat agama? Apakah mereka sudah benar-benar iman terhadap rukun iman yang wajib mereka iman? Kalau mereka belum tahu, belum bisa, belum mengenal, kita orang tuanya yang berdosa. Karena anak-anak kita sudah balik, sudah mukallaf, sudah terbebani dengan aturan agama. Jadi salah satu keimanan yang patut wajib kita imani adalah iman kepada hari kiamat. Bahwasanya alam semesta yang kita bangga-banggakan ini, dunia yang kita elu-elukan, nanti pada masanya akan hancur. Kita semua yang pada saat ini masih diberikan kesehatan, panjang umur, kesempatan untuk beribadah, nanti pada gilirannya punya batas akhirnya masing-masing, punya ajalnya masing-masing. Dan inilah yang diwanti-wantikan oleh Al-Quranul Karim, sampai-sampai Allah menggunakan waw qasam, waw sumpah di dalam Al-Quranul Karim sebagai bentuk penegasan sekaligus penekanan kepada hamba-hambanya. Jangan main-main dengan waktu, jangan menyanyiakan dengan waktu. Ya, kita harus mahir, pandai, cerdas di dalam menyikapi waktu dan mengisi waktu yang telah Allah berikan. Karena kalau kita tidak pandai, tidak cerdas, menyanyiakan waktu, yang membuang kesempatan, maka yang terjadi adalah penyesalan. Yang terjadi adalah ketidakpuasan yang ada pada diri kita, penyesalan yang tidak ada ujungnya. Dan karakteristik waktu yang paling dominan adalah
waktu yang hari ini ada tidak akan pernah bisa diulang walaupun dengan teknologi secanggih apapun. Tanggal 1 Januari 2023 hari Ahad itu tidak akan pernah kembali di kemudian hari. Edisi 1 Januari 2023 hanya sekali dalam seumur hidup kita. Besok sudah bukan lagi tanggal 1 Januari 2023. Besok sudah masuk 2 Januari 2023 dan seterusnya. Dan inilah karakteristik waktu yang paling gampang dicirikan karena tidak pernah bisa terulang kembali. Dan ini menunjukkan jangan sampai kita menyia-nyiakan waktu yang telah Allah berikan, karena waktu tidak akan bisa dikembalikan. Dalam sebuah kaidah yang disampaikan oleh Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, barang siapa yang hari ini lebih baik dari hari kemarin, termasuk manusia yang beruntung. Mudah-mudahan di tahun 2023 ini ya, kita menjadi lebih baik ibadah kita kepada Allah, kita lebih baik dalam mengisi waktu yang telah Allah berikan di sekitar semua, dan di sisa batas akhir waktu yang telah Allah berikan kepada kita, mudah-mudahan kita bisa memaksimalkan mungkin dengan mengisi waktu itu dengan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah hadirin Bapak-bapak dan Ibu-ibu yang saya hormati, beberapa terminologi atau istilah waktu yang ada di dalam Al-Quran. Yang pertama adalah ajal. Ini memaknai menunjukkan istilah batas akhir kehidupan manusia. Dipakai dengan istilah ajal, telah tiba ajal kematian seseorang. Yang kedua adalah ad-dahr. Ad-dahr menunjukkan istilah ya keberadaan alam semesta ini dari awal keberadaannya, dari awal penciptaannya sampai batas akhir kehancuran alam semesta ini. Cuma ad-dahr tidak bisa ditentukan berapa kapan berakhirnya, tidak ada yang bisa menentukan. Dan yang ketiga adalah al-waktu. Al-waktu adalah waktu atau batas awal sampai batas akhir kesempatan kita menyelesaikan suatu pekerjaan, suatu peristiwa dan suatu perintah. Itu namanya waktu. Dan inilah yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari oleh manusia. Yang terakhir adalah terminologi as-sa'ah, menunjukkan makna waktu terjadinya kiamat, waktu terjadinya kiamat besar, hancur alam semesta ini dengan sehancur-hancurnya, dan manusia semua pada saat ini terjadi benar-benar dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat kita semua dan menambah keimanan dan ketakwaan serta wawasan kita, sehingga kita menjadi hamba-hamba Allah yang benar-benar lebih baik dari hari-hari sebelumnya. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf apabila ada penyampaian yang kurang berkenan. Sebelum saya tutup dengan salam, mungkin 2 orang penanya saya persilakan, dari bapak-bapak 1 orang, dari ibu 1 orang. Silakan. Ada yang menanya Pak? Kayaknya udah pada jelas semua ya. Atau pada lupa lagi? Ibu-ibu mau nanya? Atau nanya uang belanjaan? Waalaikumsalam. Sholat tepat waktu dengan waktu sholat yang afdal itu seperti apa sebenarnya sih Ustaz? Kan biasanya tadi kan Ustaz bilang ada waktu sholat misalnya dari zuhur itu sampai jam ini. Apakah itu bisa dinamakan sholat tepat waktu atau seperti apa? Misalnya dia nggak tepat jam 12 atau jam 2 karena ada unsur yang harus diadakan. Ya, itu biasa. Ya.
Ini waktu sholat sebenarnya kajian fikih, ya. Kajian fikih itu jelas ada al-awqatu fi sholat, waktu di dalam sholat ada. Jadi intinya waktu sholat itu terbagi menjadi 3, waktu afdol, waktu jaiz, sama waktu makruh. Waktu afdol ya begitu azan, cong sholat, dur azan, cong sholat. Nah itu istilah kulon itu, istilah orang timur, maksudnya orang Jawa Barat bagian timur, dur azan, cong sholat. Begitu azan, sholat, itu waktu afdol. Waktu jaiz, orang-orang selesai sholat berjamaah, kalau zuhur misalkan, sekarang zuhur itu kan 11.50 ya. Ya sampai jam 12:10 lah. Kita belum sholat setengah 1, itu sholat dalam waktu jaiz, boleh. Jaiz itu diperbolehkan. Ya cuman boleh sama paling utama kan beda kelas. Ya. Terserah mau pilih yang mana, mau kelas yang paling baik atau kelas menengah, itu pilihan kita. Yang terakhir waktu makruh itu mepet, ya. Cong sholat zuhur, dur azan asar. Ya 5 menit baru beres salam sholat zuhur, datang azan asar. Itu namanya waktu makruh. Bagaimana? Ya kita lihat dalilnya, ada hujahnya. Al-hukmu yadullu ala illatihi. Hukum itu tergantung pada ilatnya. Kalau ilatnya malas-malasan sehingga dia sholatnya di waktu jaiz, tapi kalau ada uzur yang memang kalau ditinggalkan bisa mengakibatkan sesuatu yang mudarat bagi dirinya atau bagi keluarganya, itu tidak apa. Misalkan dokter bedah lagi ngebedah pasien, azan zuhur ditinggal itu pasien, gimana? Lagi ngebedah jantung pasien, datang azan zuhur, Allahu Akbar, Allahu Akbar, sama dokternya ditinggal. Bisa sholat dulu ya nanti. Pasien kudu kelompok-kelompok itu. Ini yang diperbolehkan. Jadi lihat dalilnya, lihat alasannya. Kita di perjalanan bawa mobil Innova kecepatan 120. Begitu azan zuhur, kita kalian mendadak berhenti pinggir jalan sholat, bagaimana itu? Bahaya nggak? Yang nggak bahaya gimana? Kita cari rest area. Ya, cari tempat yang aman. Kalau pas keadaan zuhur kita sudah ada di rest area, itu lain lagi ceritanya. Tapi ini lagi di tengah jalan, azan kita berhenti mau sholat tempat waktunya, bahaya. Gitu. Jadi al-hukmu yadullu ala illatihi. Hukum itu tergantung pada ilatnya. Apa alasannya? Itu. Ya, jadi ada waktu afdol, waktu jaiz, ada waktu ya. Ada lagi ibu-ibu mungkin mau nanya? Insyaallah pertemuan yang akan datang kita bahas fikih ya. Kalau ini kajiannya adalah ya wawasan tentang Al-Quran, makna istilah waktu. Ibu-ibu kayaknya nggak ada ya? Ibu-ibu? Ya. Lihat semuanya. Baik, kalau tidak ada, mari kita tutup acara pengajian ini dengan sama-sama kita membaca Al-Qur'an Majlis. Sekali lagi kita berdoa kepada Allah. Ini adalah awal tahun 2023, 2022 baru saja kita lewati. Kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan ya Allah segala bentuk ibadah, baik yang wajib ataupun yang sunnah, yang pernah kita kerjakan selama di tahun 2022, semuanya Engkau terima dan Engkau ridhoi. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan dosa maksiat
tidak disengaja, yang pernah kita kerjakan oleh anggota tubuh kita dari ujung rambut sampai ujung kaki, Engkau ampuni ya Allah, Engkau terima taubat kami ya Allah, Engkau bersihkan semua kesalahan dosa kami yang pernah kami kerjakan di tahun 2022. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan Engkau terima majelis ilmu kami yang pernah kami kerjakan, yang pernah kami hadiri di tahun 2022 ini ya Allah. Dan mudah-mudahan di tahun 2023 rahmat-Mu, hidayah-Mu, taufik-Mu dan pertolongan-Mu senantiasa mengampuni dan menyertai kita semua. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan pengurus beserta jamaah Masjid Safatul Marwah yang istiqomah beribadah di dalam masjid ini, yang di sisa umurnya Engkau berkahi ya Allah, mereka taat dan patuh kepadamu dan kepada Rasul-Mu ya Allah. Mudahkan segala urusannya, urusan dunia dan akhiratnya, lancarkan dalam mencari rezeki yang halal, yang barokah, yang thayyibah, yang manfaat, dan berikanlah mereka semua keturunan yang soleh dan solehah, sehat lahir dan batin, menjadi anak-anak yang qurrata a'yun, menjadi anak-anak yang bisa membanggakan kedua orang tuanya, berguna bagi agama manusia dan bangsa, serta sayang kepada sesama manusia. Ya Allah, jikalau di tahun ini hamba bertemu dengan ajal hamba, wafatkanlah hamba dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan ingat kepadamu ya Allah, dalam keadaan telah bertobat kepadamu ya Allah. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Barakatuhul Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta